Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kalau Anda tahu alasan membeli saham, maka Anda akan tahu kapan keuntungan itu akan datang. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi gini, di pasar modal itu banyak orang tidak tahu kenapa membeli saham yang dia pilih. Biasanya alasannya gini, harganya sedang naik maka saya beli. Atau alasan yang klise itu adalah untuk investasi. Biasanya nanti kalau harganya turun deg-degan ya. Nah, pengalaman kami, alasan ini tidak cukup bagus ketika Anda masuk di pasar modal. Dan kami sering ya menemukan beberapa orang yang bertanya, ketika kami tanya balik kenapa kok beli saham itu, dia pasti tidak punya jawaban yang jelas. Contoh ya, Assalamualaikum, izin tanya Pak, baiknya masuk sekarang atau nunggu ada rebound dulu di emiten pawon? Waalaikumsalam, saya jawab, kenapa masuk pawon Mas? Hehehe, saya selalu ingin tahu alasannya. Dan setelah itu nggak ada jawaban dia, padahal udah centang biru ini ya. Jadi ya seperti itu. Saya cerita pengalaman aja. Setiap pembelian saham selalu punya alasan berbeda, nggak sama. Kalau Anda selalu menetapkan alasan gini, ini harganya sedang naik, ini harganya sedang naik, ini harganya sedang naik, biasanya kadang-kadang Anda akan menjadi korban. Contoh, waktu itu saya beli saham namanya Apexindo atau kodenya adalah Apex. Kenapa saya beli saham ini? Alasannya sederhana. Waktu itu ada berita penting bahwasanya SKK Migas itu menyampaikan bahwasanya nilai investasi untuk penemuan sumur baru atau pelaksanaan eksplorasi hulu migas itu naik anggarannya 26% dari tahun sebelumnya. Dan kemudian ketika tahu bahwasanya anggarannya naik dan Apex itu memiliki rig atau alat untuk mengebor, maka otak saya mengatakan kalau aktivitas pengeboran tinggi, maka Apex akan terimbas keuntungan. Dan waktu itu tujuan saya jangka 1 tahun sesuai dengan SKK Migas itu, investasinya 1 tahun. Apa yang terjadi? Ketika kami akumulasi di sini harganya naik bus. Karena apa? Ada tersulut namanya kenaikan harga minyak. Ya. Dan kami kan beli itu karena adanya kegiatan minyak. Nah, kalau sudah ada hasil daripada alasan itu, ya, ini kan naik karena harga minyak. Ya sudah, mau diapain lagi? Kita jual. Nah, waktu itu kami jualnya di 248, saya ingat kami. Dan hasilnya seperti ini. Tanggal mulai beli 30 Mei, tanggal jual 7 September, durasi 100 hari, keuntungan 56%. Karena saya tahu kenapa beli ini, dan ketika dia naik saya tahu kenapa saham ini naik, maka saya tahu kapan harus melepas. Contoh yang kedua, saya pernah membeli saham ini, PBSA. PBSA itu Paramita Bangun Sarana. Ini saham konstruksi yang menurut kami premium ya. Maksudnya premium itu dia membangun kerjasama dengan pabrik-pabrik besar untuk penyulingan gitu, bangunan penyulingan dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang unik lah. Tapi target saya itu gini, saham ini punya dividen yang gede. Saya ingat kami itu di atas 10%, sekitar 14% lah. Maka kami itu mikir gini, biasanya kalau saham besar dan kinerjanya bagus, itu semakin ke depan dividennya akan semakin besar. Oleh sebab itu saya akan beli ini karena apa? Mengincar ya kenaikan sebelum dividen atau mengincar dividennya itu. Jadi ada dua opsi ya, sekali lagi opsi. Nah, ketika kami beli ini sekitar bulan Oktober ya, itu kami beli. Nah, dan kenyataannya betul, ketika ini naik, ini mencapai angka 380 ya, kami nggak lepas karena waktu itu belum ada sentimen apa-apa. Mau bagi dividen juga masih agak lama, dan kemudian belum ada pengumuman dividen ketika itu, saya ingat kami.
Nah, turun ya kami tenang aja karena sentimen yang kami inginkan belum datang. Nah, setelah kemudian muncul bahwasanya akan bagi dividen, naiknya luar biasa. Nah, karena kenaikan yang melebihi ekspektasi, maka saya jual sebelum dividen itu dibagi di sini 362 ya. Karena kami merasa ya saat itu momentum yang sudah kami canangkan gitu. Dan kami dapatkan 21%. Bagaimana kalau setelahnya naik lagi? Ya, sudah out of target karena target kami akan menjelang dividen atau mengincar dividennya. Nah, gitu. Jadi ketika dividen menjelang dividen kok naiknya tinggi ya saya lepas. Dan kami tidak menyesal kok nggak beli di sini, nggak jual di sini di harga 380. Di saham itu jangan menyesal. Karena kalau Anda menyesal, Anda nggak akan pernah bisa mengambil hikmah. Ya. Nah, ini hasilnya. Saya beli di Oktober, jual di Mei 8 bulan, beli 301, jual 362, gainnya 21%. Bagi kami sudah cukup lah. Ya. Kami bukan orang yang pintar yang 3 bulan langsung dapat 20% gitu enggak. Bagi kami 8 bulan sudah sangat cukup. 8-9 bulan lah ini 8-9 bulan. Yang berikutnya. Ini kami beli saham SMGR atau Semen Indonesia. Nah, kami beli ini alasannya kompleks ya. Kami karena jarang masuk di saham yang kapitalisasinya sangat besar, tapi SMGR ini kami tertarik. Pertama, alasannya anggaran infrastruktur naik. Kedua, harga batu bara turun. Ingat, harga batu bara turun, emiten semen diuntungkan. Kinerjanya naik, laporan labanya itu naik, tapi harganya turun. Jadi kompleks sekali nih. Yang intinya saya mengharap capital gain. Itu. Nah, kami kemudian membeli di 5875. Ya, sekitar di sinilah, di harga yang saya garis bawah ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Harganya memang naik betul. Naik gitu. Kemudian kami jual di harga 6.900. Alasannya kenapa? Harga batu bara itu naik ya. Plus harga batu bara dan yang lain sebagainya adalah bahwasanya laporan kuartal 2 menurut kami kurang nendang lah menurut kami. Jadi akhirnya kami jual. Karena alasannya di sini batu bara turun berarti batu bara naik, saya jual gitu. Kinerja naik, ketika kinerja turun berarti kami jual gitu. Ya, kinerja turun bukan labanya turun ya, tapi menurut kami ini di luar ekspektasi gitu. Nah, akhirnya kami dapat beli bulan Juni, jual bulan Agustus, 2 bulan pendapatan kami sekitar 17%. Jadi seperti itu, setiap kita beli saham itu ada alasan yang lebih konkret. Gak bisa kita hanya mengatakan investasi, gak bisa. Investasi harga turun 10% sudah deg-degan kita. Atau kita ingin mengatakan harganya sedang naik. Kalau harga sedang naik, Anda terlambat. Karena di saham itu beli ketika turun, jual ketika naik. Jangan terbalik ya. Beli ketika naik, jual ketika turun. Sampai ketemu lagi, semoga saham Anda selalu hijau. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.